Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya dan rekan saya Arika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola. Untuk Anda. Mantap. Mantap. Kak, saya punya fakta yang sedikit menyedihkan sih Kak. Wah, sebenarnya. sedih ya. Kenapa Iya, tuh? bahwa tidak semua orang itu bisa jadi pesepak bola. Aduh, Gitu. tidak Karena semua orang ya. enggak semua orang Kak, karena untuk menjadi pesepak bola itu dibutuhkan fisik yang prima. Aduh. Jadi Alika nggak bisa. Oh, Alika saya kan, kenapa? Alika kan almasum. Iya. Saya kan di rumah minumnya kristalin. Oh, jadi harus ini minum prima merek minum ya. Minuman, Kak. Saya padahal udah mau sedih loh. Kirain saya kenapa? Nah, benar banget karena pemain sepak bola itu dalam satu pertandingan saja biasanya bergerak 700 kali ke 700 arah yang kali. berbeda. Wah, Benar. iya, Jadi iya, iya. dalam satu pertandingan tuh mereka biasanya menempuh bahkan 10 km 10 jaraknya. kilometer ya, Mm-mm. lumayan jauh ya 10 km ya. Dan karena ini juga nih Kak, katanya pesepak bola itu harus punya kapasitas anaerobik yang besar. Oke. Gitulah. Intinya mau biar mereka bisa berlari Mm. dengan intensitas yang tinggi dan juga sprint gitu. Mm-mm. Nah, tapi karena ini juga nih mereka harus punya cara biar bisa cepat pulih dari kelelahan Kelelahan, usai ya, pertandingan itu. Benar. Dan istirahat ini adalah jawaban utamanya Kak. Betul. Tapi ada cara lain Kak Kenapa tuh? untuk memulihkan tubuh, Hah? yaitu adalah dengan mandi bola. Aduh. Tapi itu biasanya melepaskan stres sih. Ada kalau lihat anak kecil mandi bola itu tuh bener Iya, saya juga iya. pengen. Alika kalau mandi bola pakai anduk gak? Rasanya yang sangat bodoh ya. Oke, nah, Jadi lebih tepatnya mandi es. Kak. mandi Gitu. es. Nah. Tema kita ya. Lantas apakah mandi es ini tuh emang ada efeknya Kak? Alika Ini katanya kita punya harus jawabannya. dari dasarnya dulu aja Iya, ya. dari dasarnya dulu. Benar. Jadi sepak bola itu biasanya kan latihan keras Hmm. setiap hari. Selain karena ingin pelatihnya terkesan, ya, mereka juga kondisi fisiknya harus tetap terjaga. Hmm. Makanya mereka latihan keras. Nah, si pesepak bola ini latihan keras juga karena untuk mengasah teknik yang bisa diterapkan nanti Tekniknya, ketika ya. bermain. Benar. Tapi sebenarnya ya Kak ya, latihan keras aja tuh nggak cukup Kak. Oke. Karena mereka tuh ya harus pulih dari kelelahan gitu. Soalnya yang paling parah ini nih, kelelahan ini tuh bisa jadi salah satu pintu agar mereka cedera gitu. Oke. Karena sama Kak, kalau dalam hubungan juga Waduh, ya, dapat. kalau udah sampai capek satu sama lain tuh bisa cedera. Oh, cedera hati iya. ya. Aduh. Nah, tapi biasanya latihan keras ini juga gak tertentu kayak gak punya waktu yang ada dijadwalkan Betul, gitu. betul. Karena percuma latihan keras kalau pas udah siap malah cedera Iya, gitu. benar. Jadi Karena kelelahan tadi teh ya. intensitas si pemulihannya juga dijadwalin Harus juga. dijadwalin, oke. Nah, bagaimana pemulihan saat latihan dan yang intensitasnya tinggi dan pemulihan saat latihan yang lebih santai itu beda. Beda Ternyata. sebenarnya ya buat pemulihannya ya. Betul. Dan inilah kenapa pembentuk pemulihan itu dibantu sama mandi es. Salah satunya mandi es mandi ini ya. Nah, pesepak bola tuh biasanya mengalami cedera otot dan cedera tendon. Tendon. Tapi nggak pernah tuh cedera sega. Wah, Cedera Nintendo tendon, ya. iya. Dan kelelahan ini adalah alasan utama kenapa mereka bisa sampai cedera otot sampai cedera tendon gitu. Jadi mostly itu karena kelelahan gitu. Dan mandi es ini bisa membantu tubuh memulihkan diri Kak Oke. dari kelelahan dan kehausan. Wah, jadi sambil mandi diminum ya. Agak jorok sebenarnya itu ya. Dan mandi es juga bisa bikin si pemain ini tuh lebih fit lagi buat bertanding di kemudian hari gitu Kak. Nah, ini mandi esnya juga ada waktunya sebenarnya. Fase yang paling tepat untuk mandi es tuh biasanya setelah pertandingan. Iya dong, masa di dalam pertandingan. Ya, siapa tahu ada yang istirahat terus mandi di tengah lapangan kan ada juga mungkin. Karena berdasarkan penelitian Nedelec et al. Tahun 2013, perendaman air dingin itu usai pertandingan bisa mendapatkan kembali tingkat performa lebih cepat. Yang lebih cepat. Jadi perendaman air dingin juga bisa menekan proses peradangan akut. Selanjutnya ini ada kelelahan Kak. Jadi kenapa kita tadi ngomongin kelelahan ya? Oke. Soalnya kelelahan ini dia bisa menghambat performa puncak si pemain gitu. Alhasil dengan membantu para pemain memulihkan diri dari kelelahan dari cedera, penampilan mereka pun diharapkan ya bisa meningkat lah gitu. Nah, jadi si kelelahan ini juga dibahas dalam seminar yang disponsori FIFA pada tahun 2013 juga. Di
oleh dosen University Delhi yang menyoroti korelasi antara kelelahan dan cedera. Ada hubungannya. Betul, sebenarnya. Faktanya pendahulu utama sebuah cedera itu biasanya kelelahan. Iya, dalam laporannya tuh tingkat cedera 6,2 kali lebih tinggi bagi pemain yang mainnya 2 pertandingan per pekan ketimbang pemain yang mainnya cuma 1 kali sepekan. Iya, apalagi buat yang pemain gak pernah main. Masa dia cedera tiba-tiba? Ada pemain Barca tuh. Ada tuh. Ousmane Dembele. Dia gak main tapi mungkin di luar pertandingan ya. Iya. Nah, salah satu strategi terbaik tadi untuk meminimalisasi kelelahan itu adalah dengan mandi es. Karena faktanya Kak, mandi es itu bukan cuma mengurangi kelelahan, tapi juga mengurangi resiko cedera dan bisa meningkatkan pemulihan. Tapi belum tentu bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Waduh, agak berat ya. Itu mah siraman rohani kayaknya bukan mandi. Sementara itu strategi pemulihan lainnya adalah dengan diet sehat, kualitas tidur yang baik, dan hidrasi yang baik juga Kak. Itu diperlukan banget tuh. Betul. Selain itu tuh mandi es juga membuat kuku agar lebih tidak kaku. Karena biasanya nih ada tim rugby tuh biasanya melakukan massage. Ya maksudnya massage, sesi peregangan, terapi relaksasi, mandi uap, yoga. Iya, mandi uap, sauna gitu ya. Yoga dan berenang tuh. Itu biasanya untuk membantu pemain mengatasi kekakuan. Wah, benar sih, karena saya pernah ya dulu ya. Kekakuan itu tuh nggak enak Kak. Jadi pernah waktu pas lagi PDKT nih, kaku banget Kak. Wah. Sampai saya harus nanya, kamu suka makan kadal gak? Karena saking bingungnya gitu. Bukan kaku ke arah fisik ya, kaku ke arah emang gemper gitu. Nah, jadi mandi es ini dia masuk ke dalam opsi pemulihan. Tapi mandi es tuh sebenarnya nggak disukain Kak sama pemain. Kenapa tuh? Soalnya kan habis pertandingan mereka tuh pengennya ya udah istirahat, minum gitu, relax lah ya. Dan tapi mereka tuh malah dipaksa buat mandi es, yang mana di awal tuh ya nggak enak lah karena dingin banget kan. Iya pasti. Padahal ya fungsinya mandi es itu ya pemulihan juga ujungnya gitu ya, pemulihan soal membantu otot, tendon, tulang saraf dan semua jaringan berbeda yang digunakan ketika berolahraga gitu. Contohnya analoginya lah ya mobil F1. Mobilnya tuh harus dirombak setiap sesudah balap. Iya, karena tubuh kita atau ya mobil tadi perlu memperbaiki dirinya sendiri gitu dan sekecadanya lah untuk hari berikutnya gitu, untuk pertandingan selanjutnya. Dan caranya adalah dengan bantuan pembuluh darah yang membawa oksigen ke jaringan dan membuang produk limbah hasil olahraga. Dan yang paling umum ini adalah asam laktat. Dia ini pasti sering durhaka ya ke orang tua. Bukan dok, laknat itu asam laknat. Soalnya Kak, terlalu banyak asam laktat ini akan mengakibatkan otot tuh berfungsi dengan buruk. Dan dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan perasaan yang lelah, kaki yang berat, dan ya kelelahan pada umumnya gitu. Jadi mungkin Alika kalau merasa lelah, mandi es gitu ya. Wah, bukan asam laktat tadi yang dibuat, bukan laknatnya. Nah, ini sekarang kita ngebahas prosesnya. Proses mandi. Prosesnya nggak langsung tiba-tiba berendam gitu tanpa persiapan, apalagi esnya es balok gitu. Kan keras. Itu kan dipakai sama mang-mang. Iya benar. Suka ada yang jual. Nah, si prosesnya itu saat mandi es biasanya 5 sampai 10 menit saja. Gak boleh lama-lama. Gak boleh lama. Air es itu biasanya menyebabkan pembuluh darah tuh mengencangkan pembuluh darah dan mengeringkan darah dari kaki. Mengering, ya dalam tanda kutip ya mengering. Betul. Setelah 10 menit si kaki itu akan terasa dingin dan mati rasa. Jadi saat si pesepak bola keluar dari es, kaki mereka kan terisi dengan darah baru yang menyegarkan gitu. Jadi ototnya ada lagi oksigen baru untuk membantu sel-selnya berfungsi dengan baik kembali. Kalau Rhoma Irama kan darah muda ya. Ya bukan darah baru ya, yang blood. Nah, darah yang keluar tadi pada akhirnya akan mengambil asam laktat hasil pertandingan yang tadi harus dibuang. Betul. Iya, aduh menarik banget ya Kak ya. Betul. Jadi sebenarnya intinya kita bukan cuma harus latihan dengan keras gitu ya, tapi juga proses pemulihannya juga penting. Ya jangan kemana-mana, tetap di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap.